Nah, jadi otak kita itu selalu kerja dan berpikir. Tapi seringkali mereka itu berpikir secara otomatis. Bukan karena kita pengen, bukan karena kita mau, tapi ya emang otomatis aja mikir. Alasannya simpel, kenapa? Karena kalau kita ngebiasain diri buat selalu mikir, ya bakal capek. Makanya ketika kita misalnya naik motor, naik mobil gitu ya, atau mungkin ngelangkah, kita mikir dulu, oke sekarang kanan, terus kiri. Apa nggak capek gitu kan? Ya capek jelas. Nah, berpikir cepat, nggak jarang kita jadinya rentan banget buat ngambil keputusan yang salah. Apalagi kalau sebelumnya kita nggak pernah latihan gitu ya, buat ngelakuin itu sama sekali. Nah, disinilah berpikir kritis itu muncul gitu. Ini kita butuh banget. Singkatnya, berpikir kritis adalah kemampuan buat berpikir lebih rasional, yang nantinya kita bisa lebih matang dalam mengambil keputusan. Karena semua didasari dengan analisis. Sebelum dipilih, dipikir dulu. Ya kalau naik motor, naik mobil, atau kayak lu jalan kaki nggak usah ya. Tapi kan banyak hal yang butuh pemikiran kita dulu. Dan ini bisa dipakai di seluruh aspek kehidupan, mulai dari lo yang lagi sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan buat kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, lo nemu berita kalau COVID-19 itu udah hilang dari dunia, dan itu banyak banget di-share sama keluarga lo. Kadang beberapa dari kita langsung refleks, percaya, terus kayak ya udah share aja lagi gitu, karena ini mungkin berita yang benar, soalnya banyak yang share. Tapi kalau misalnya orang udah berpikir kritis, lo tuh bakal paham gitu kalau banyaknya orang yang ngebagi informasinya atau banyaknya orang yang ngomongin, belum tentu berita itu tuh benar, karena itu cuma jumlah, nggak ngomongin soal fakta. Nah ini kan sebenarnya hal yang mungkin nggak natural ya buat kita. Nah kemampuan berpikir kritis ini mendorong lo juga buat nggak langsung percaya sama informasi dan nyari tahu lebih lanjut tentang suatu hal yang diberikan ke lo. Tadi kira-kira adalah definisi berpikir kritis dan beberapa hal yang mesti lo perhatiin. Terus gimana nih cara buat ngembanginnya? Well, pertama coba pahami aja gimana proses berpikir itu terjadi. Di awal tadi gue ngejelasin kalau kita memang terbiasa banget buat berpikir cepat, berpikir otomatis, dan itu nggak salah. Ya masa kita nyetrika, kita ya naik motor itu berpikirnya nggak otomatis gitu, capek. Lo mulai paham cara lo berpikir gitu ya, lo bisa mulai bedain seperti apa sih diri lo yang lagi berpikir kritis dan diri lo yang lagi berpikir otomatis. Nah yang kedua, coba Pernahkah kamu berpikir dan berkata tentang sesuatu hal, lalu itu benar-benar terjadi dalam kehidupanmu? Misalnya begini, kamu punya HP, lalu kamu berkata begini, wah ini HP satu-satunya lagi, banyak datanya, kalau sampai hilang, berapa ini? Tahu-tahunya besoknya hilang. Misalnya begini juga, ketika kamu berkendara, kamu lupa bawa dompet, lalu kamu berkata gini, sialan, dompet gua ketinggalan lagi, mana ada SIM-nya, bisa-bisa gua ditangkap polisi nih. Ketika kamu sampai lampu merah, kamu melihat polisi, dari sekian ratusan banyak pengendara bermotor, polisi hanya menghampiri dirimu dan menanyakan perihal SIM, lalu kamu ditilang. Itu karena apa? Kekuatan pikiranmu mempengaruhi keadaanmu. Jadi berkatalah yang baik, berkatalah yang positif. Ingat, kata Ali bin Abi Thalib, sekeras apapun kehidupan, berpikirlah positif, jangan sampai berpikir negatif. Semoga semakin ke depan kalian berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Mari kita materi kita tentang apa? Marilah kita membaca Al-Quran. Sebelum kita mulai ya, bisa membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
yatafakkaruna, dan mereka memikir fi dalam atau tenang. Ya, coba diperhatikan di situ bukunya. Sudah semua? Ya, di situ di halaman lain. Ya, oke, Allah syukur adalah bagaimana? Menggunakan akal berpikiran, qalbu, dan nafsu secara seimbang dan profesional sehingga semua anugerah tersebut membuahkan hasil yang baik dan benar, positif serta bermanfaat. Iya, berpikir positif dan bermanfaat. Jadi semua bisa bermanfaat ya. Lanjut, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi, baik juga maupun buka, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Selanjutnya, ayat halaman 10. Berikut hikmah berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Dapat memahami makna-makna yang tersembunyi dari keadaan alam semesta dan fenomena yang terjadi. dua, Dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan manusia secara optimal. tiga, Semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mampu mengungkap lebih banyak makna, faedah, dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta. semakin memiliki kemampuan mengeluarkan apabila berupa keadaan karena keyakinan akan adanya hari pemanasan dan perkembangan keberagaman mulai sebagai hal tabiat kelak. itu adalah nikmat dari Allah. Jadi nikmat dan tanda-tanda kebesaran itu masuk ke dalam seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ibu kasih waktu 2 menit. Selain dikerja, mungkin saja penyampaian dari ibu materi ibu pada hari ini. Materinya semoga apa yang ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita semakin berpikir kritis, objektif dan seimbang sehingga kita tidak gampang mendengar berita-berita bohong atau fitnah-menfitnah dari orang lain. Kita berpikir cermat, menerima informasi dari segala media